Orang yang memiliki perasaan krisis, hidupnya pasti akan mengalami kegelisahan, kegentaran, ketakutan. Sering kita menggambarkan bahwa perasaan krisis ini negatif. Tetapi ada hal yang harus diketahui, perasaan krisis ini bisa ke perasaan yang positif, yaitu kita memikirkan bagaimana tentang kehidupan di balik kubur. Kehidupan setelah kita mengalami kematian. Kalau kita memikirkan dari sekarang, misalnya kita tahu hidup kita banyak tidak benarnya, hidup kita banyak kurangnya, hidup kita masih penuh dengan dosa, dengan kesalahan dan pelanggaran. Kalau masih ada hal-hal seperti ini, maka di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki perasaan krisis yang kita arahkan ke dalam kehidupan kekekalan, kita mengalami suatu kegentaran. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi yang pertama kali berkunjung ke channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Maka ketika saya mengupload video-video yang terbaru, Bapak Ibu bisa menerima notifikasinya. Kehidupan manusia ketika baik-baik saja, ketika tidak ada masalah, biasanya happy, senang, dan tidak pernah memikirkan sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi sesungguhnya setiap kita pernah mengalami yang namanya krisis. Ya, berbicara krisis, bisa krisis ekonomi, bisa krisis kepercayaan, bisa krisis iman. Bapak Ibu Saudara, seringkah di hadapan kita atau di hidup kita mengalami yang namanya krisis? Krisis apapun itu. Coba kita bayangkan kalau kita mengalami krisis atau memiliki perasaan krisis, terkadang hidup kita jadi kacau, hidup kita jadi gundah gulana, kita jadi bingung. Nah, sesungguhnya perasaan krisis itu juga ada baiknya. Tidak harus melulu perasaan krisis itu berbau dengan hal-hal yang negatif. Perasaan krisis itu baik kalau kita bisa mengarahkannya, perasaan krisis itu untuk hal-hal kebaikan. Contohnya, ketika kita memikirkan misalnya seandainya hari ini kita mati. Nah, di sini perasaan krisis, apa yang akan kita hadapi? Seharusnya ketika kita menghadapi perasaan krisis yang seperti ini, kita berusaha untuk mengkoreksi hidup kita. Kita berusaha untuk memeriksa diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Adakah itu benar menyukakan hati dan perasaan Tuhan? Kalau kita lagi krisis keuangan saja, kita berusaha kan untuk memperbaiki keuangan kita dan berusaha mencari cara bagaimana untuk memperbaikinya. Itu kalau kita berbicara krisis keuangan. Kalau kita berbicara krisis iman, maka kita berusaha untuk bagaimana meyakinkan, menimbulkan, meningkatkan iman kita. Nah, ini yang disebut dengan perasaan krisis. Orang yang memiliki perasaan krisis, hidupnya pasti akan mengalami kegelisahan, kegentaran, ketakutan. Sering kita menggambarkan bahwa perasaan krisis ini negatif. Tetapi ada hal yang harus diketahui, perasaan krisis ini bisa ke perasaan yang positif, yaitu kita memikirkan bagaimana tentang kehidupan di balik kubur. Kehidupan setelah kita mengalami kematian. Kalau kita memikirkan dari sekarang, misalnya kita tahu hidup kita banyak tidak benarnya, hidup kita banyak kurangnya, hidup kita masih penuh dengan dosa, dengan kesalahan dan pelanggaran. Kalau masih ada hal-hal seperti ini,
Maka di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki perasaan krisis yang kita arahkan ke dalam kehidupan kekekalan, kita mengalami suatu kegentaran. Contohnya, kita tidak siap mengalami kematian. Kita takut mengalami kematian. Bagaimana kalau kita mati nanti? Kita takut di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, perasaan krisis ini kalau kita mengelolanya dengan baik, dengan benar, kita arahkan ke dalam kehidupan yang akan datang. Ini membantu kita. Pentingnya punya perasaan krisis akan kehidupan kekal kita, sehingga kita bisa berjaga-jaga, berkemas-kemas, bersiap-siap, supaya tidak ada kedapatan keluncasan hamartia atau dosa, pelanggaran, kesalahan, sekecil apapun di dalam hidup kita. Ini pentingnya Bapak Ibu Saudara. Jadi perlu buat kita untuk ayo bangun perasaan krisis ini untuk kehidupan kekekalan yang akan kita jalani nanti. Apakah kita siap masuk di dalam kekekalan dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Coba Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami kematian, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Sudahkah siap? Apakah benar sudah siap? Nah, ini yang harus kita miliki. Kalau kita masih banyak menyimpangnya, sembarangan berbicara, sembarangan bertindak, sembarangan berpikir, kita harus berhati-hati, apalagi kita tahu kalau kita mati, kita tidak mungkin masuk surga. Nah, inilah yang harus menjadi perasaan krisis kita, hidup kita. Nah, kita harus menjaganya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika kita mendengar renungan ini, mendengar kebenaran ini, ayo saya mengajak, yuk kita sama-sama kita pikirkan tentang perasaan krisis ini, supaya kita bisa mengarahkannya ke hal yang benar. Jangan sampai justru nanti ketika kita sudah megap-megap di ruang ICU, di ujung kehidupan kita, baru kita menyesal dan mohon-mohon supaya bisa memutar waktu, bisa mengembalikan semuanya, bisa memperbaiki semuanya. Itu terlambat. Jadi kita harus bisa dari sekarang ini mengarahkannya. Ayo Bapak Ibu Saudara, seringlah kita memeriksa diri kita. Seringlah kita setiap hari berkontemplasi, memikirkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ayo, selagi masih ada kesempatan, jangan biarkan kesempatan berlalu sia-sia. Jangan sampai justru tidak ada kesempatan baru kita berharap kesempatan. Kesempatan yang ada kita gunakan untuk kita memperbaikinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin-kemarin kita masih belum memikirkan dan kita hanya perasaan krisis yang kita rasakan dalam hal ekonomi, sakit penyakit, kebutuhan hidup. Sekarang ayo, arahkan perasaan krisis kita untuk kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita memikirkan bagaimana perasaan krisis ini yang kita harus kelola, kita harus rawat, kita harus arahkan supaya kita bisa memiliki hidup yang benar. Pentingnya perasaan krisis yang positif ini terhadap kekekalan membantu kita untuk terus berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin-kemarin banyak salah ya sudah. Yang lalu biarlah berlalu, lupakan dan jangan diingat-ingat lagi. Tetapi sekarang Tuhan melihat hidup kita yang sekarang dan ke depan. Kita mau jadi apa nanti ke depannya. Nah, tentukan dari sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan kebenaran ini, jangan lupa berikan tanda like. Jangan biarkan kebenaran ini berhenti di tangan Bapak Ibu. Share, bagikan ke orang banyak, ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, supaya mereka pun bisa memiliki perasaan krisis akan kehidupan kekekalan, supaya bisa hidupnya menjadi lebih baik, berubah menjadi serupa Kristus. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan pilih semua notifikasi, sehingga setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.